Assalamualaikum majikan, di episode kali ini kita akan membahas salah satu drama yang cukup seru lagi. Yang nggak tahu kenapa terkadang memang orang baik kok malah dipertemukannya sama ular kadut gitu loh yang berwujud manusia. Bisa ada gitu cobaannya jadi orang baik. Dimana di sini tuh ada seorang cowok green flag gitu, suami idaman lah bisa dibilang, tapi malah mendapatkan cobaan dari istri yang asopirolajim gitu lah. Gemes banget ini pasti dengarnya majikan. Jadi cowok baik hati ini tuh namanya Jerry Michael Williams yang lahir pada 16 Oktober 1969 di Tallahassee, Florida. Michael atau biasa kalau di tongkrongannya tuh dipanggilnya Mike ya, itu punya kakak namanya Nick. Jadi mereka berdua bersaudara, tumbuhnya di lingkungan keluarga yang baik-baik. Kedua orang tua mereka ini juga selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kerja keras dari mereka kecil. Karena memang orang tuanya sendiri juga pekerja keras ya, mereka ini punya usaha semacam minimarket. Yang dari hasil usahanya itu, Mike sama Nick ini bisa sekolah di sekolah swasta ternama tuh, namanya North Florida Christian. Sampai mereka akhirnya tumbuh dewasa, Mike sama Nick ini tuh makin hari makin mateng aja begitu loh. Jadi pribadi yang teladan, pokoknya pas SMA nih. Mike itu dikenal sebagai murid yang ganteng, atletis, pinter, baik, aktif organisasi pula. Semua diborong sama dia. Dia tuh pokoknya ikut organisasi OSIS sama masuk tim sepak bola juga. Lah bisa dibilang ini kan berarti cowok-cowok populer inceran dede-dede yang suka hunting kakak kelas kece begitu. Yang kalau lewat tuh di koridor sekolah pada teriak-teriak gitu, rahimnya anget. Ya, menggatel lah gitu pada. Nah tapi ya kalau di drama-drama atau di sinetron tuh, cowok populer seperti itu biasanya pasangannya siapa sih? Ya biasanya kan pasti cewek populer yang jahat, suka ngebully cewek-cewek cupu di sekolahnya begitu nggak sih? Terus eskulnya biasanya tuh cheerleader. Template biasanya di cerita-cerita sinetron begitu ya. Nah makanya ini sama, si Mike itu kepincu sama salah satu perempuan namanya Dennis Merrill. Yang mana dia anak cheerleader, udah ketebak kan? Makanya kisah ini tuh bak beneran kayak di drama-drama cenah. Apalagi pas prom night-nya nih, Mike itu menang nominasi cowok favorit. Sedangkan si Dennis menang sebagai best dress. Lah kurang mentok cerita telit remaja apa nggak begini? Dan hubungan mereka ini langgeng tapi geng, sampai akhirnya mereka masuk kampus. Kampusnya itu bareng-bareng di Florida State University. Lulusnya juga sama barengan, lanjut lagi kerja, sama-sama mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mike ini kerjanya sebagai appraiser tuh, sebagai penilai harga properti. Jadi dia tuh yang survei lokasi dan menentukan harganya. Dimana di sini propertinya yang mewah-mewah ya, bukan petakan kayak begini. Terus kalau si Dennisnya itu kerjanya jadi akuntan. Nah berhubung udah sama-sama mapan, udah pacaran lama pula, ya nunggu apa lagi kalau kata orang-orang begitu ya. Nikahlah tuh mereka di tanggal 17 Desember 1994. Yang sampai di sini kita berasanya masih mendengar cerita dongeng. Orang-orang juga pada suka iri gitu. Kenapa sih cerita-cerita percintaan orang tuh pada mulus-mulus banget, pada indah-indah banget begitu. Hei makhluk bumi! Makanya kalian jangan suka iri hati, lihat yang ijo-ijonya doang gitu dari rumput tetangga. Dengerin dulu nih sampai habis. Nah setelah mereka menikah tadi tuh, masih di tahun yang sama nih, 1994, ada sahabat mereka berdua dari SMA, itu ceritanya nikah juga, namanya Brian sama Katie. Pokoknya memang dari zaman SMA, Mike, Dennis, Brian, sama Katie sering double date. Soalnya Mike sama Brian ini emang udah bro banget. Sementara kalau Dennis sama Katie itu sama-sama di tim cheerleader. Otomatis mereka berempat yang nyambung satu sama lain. Lingkungannya juga sama, nikahnya deketan pula, bahkan surprisingly hamilnya barengan juga di tahun yang sama. Pokoknya sampai detik itu pun mereka masih suka ngumpul-ngumpul bareng, gengs. Ala-ala persahabatan yang awet dari SMA nih sampai punya anak. Tahun demi tahun berlalu. Kita loncat langsung ke 6 tahun kemudian di tahun 2000. Di mana keempat orang tadi itu masih menjadi pribadi yang sama. Mereka masih sering sharing tuh banyak hal, terutama ya kerjaan ya, yang makin hari tuh katanya bikin pusing lah. Belum biaya kebutuhan sekolah anak, cicilan rumah, tagihan listrik gitu. Horor banget emang menjadi dewasa ya. Hingga di suatu weekend tuh di hari Sabtu, tepatnya tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike ini tuh bilang ke Dennis kayak, "Yang, nanti sore kita dinner ya. Tapi ini aku pagi-pagi mau me time dulu, mau berburu bebek." Jadi memang ternyata salah satu hobinya si Mike ini adalah berburu hewan, gengs, termasuk bebek. Nah, mereka merencanakan nanti ini mau dinner, soalnya besokannya di tanggal 17 itu adalah ulang tahun pernikahan mereka. Jadi itu malamnya nanti rencananya mau dinner lah. Ya udah kan, berarti ini paginya Mike nih pergi berburu, tapi sampai udah lewat jam makan siang nih si Mike belum balik-balik. Sampai sore juga masih belum balik. Lah bingung dong si Dennis, ini si Mike jadi mau ngajakin dinner
apa? Enggak sih, jam segini kok belum balik. Dihubungin nggak bisa, karena mungkin ya susah sinyal, namanya juga lagi berburu hewan. Ya khawatir lah di situ Dennis. Akhirnya dia mencoba untuk nelfon keluarganya dan teman-temannya Mike. Siapa tahu ada yang tahu infonya nih Mike di mana. Ya tapi semua orang pada bilang nggak tahu. Mereka juga nyoba hubungin Mike, semuanya juga nggak bisa tuh. Ditanyakan tadi emang pamitnya kemana? Ya Dennis mengaku tadi si Mike ini bilangnya mau pergi berburu bebek di danau Seminole tuh. Jadi itu danau katanya jaraknya sekitar 1 jam dari rumah mereka. Ya akhirnya sama yang lain pada bantuin tuh malam-malam ke sana ke daerah danau Seminole tadi. Dan orang pertama yang sampai ke lokasi itu adalah si Brian, gengs. Pas sampai sana ternyata bener tuh mobilnya Mike masih ada terparkir di situ. Di sampingnya juga terdapat perahu-perahu yang ada di tepian danau. Tapi kok kayaknya nggak ada tanda-tanda Mike di sekitaran sana ya? Wah, jangan-jangan si Mike kenapa-napa nih. Ya berhubung langit juga udah gelap, mereka nih merasa harus cepat-cepat minta bantuan ke petugas. Karena normalnya orang yang berburu di daerah situ ya rata-rata paling banter jam 3 juga udah pulang. Lah habis kalau udah sampai gelap begitu pandangan kan juga susah ya, bahaya. Akhirnya dari keluarga, petugas kepolisian, sampai ranger tuh di sana tuh turun tangan buat nyariin Mike ini. Mulai dari lewat jalur air, nelusurin danau tuh, sampai ngelihat dari udara juga pakai helikopter. Tapi sampai malam, mereka ini ternyata cuma menemukan ada satu perahu kosong yang ngapung sendirian di tengah danau. Ya orang-orang langsung menduga kalau itu adalah perahu yang memang ditumpangi sama Mike. Mobilnya ada, perahunya ini ada, tapi orangnya nggak ada. Ya udah fix, jangan-jangan nyebur tuh ke dalam air. Masalahnya itu kan bulan Desember ya, dimana cuaca di Florida ini lagi dingin-dinginnya, musim dingin. Kalau orang sampai nyebur di danau begitu, macam kayak film Titanic begitu, menggigil. Makanya yang ditakutkan mungkin aja misalkan kecebur, terus si Mike bisa berenang sampai ke tepian, tapi kan bakalan basah ya, dan di cuaca dingin seperti itu takutnya kena hipotermia gitu kalau tidak cepat-cepat diselamatkan. Cuma pencarian kali itu banyak kendalanya majikan. Selain medannya udah gelap, cuaca juga dingin banget, tambah malam kan tambah dingin ya. Lokasi danau itu luas banget geng, sampai sekitar 700 hektar coba. Ya pokoknya perahu yang ditemukan tadi di tengah danau langsung dievakuasi kan sebagai petunjuk nih. Dan di sana ditemukan terdapat 2 jaket pelampung, senapan yang masih tersimpan di kotaknya bersama dengan beberapa umpan bebek, plus tangki bensin yang juga masih penuh gengs, tapi mesinnya mati. Nah dari sini disimpulkan sepertinya Mike ini tuh belum mulai berburu karena kan senapannya aja masih di dalam kotak. Yang entah gimana kejadiannya sampai di tengah danau ya kecebur kali. Dugaan ini tuh juga berdasarkan memang ternyata banyak kasus serupa di sana. Maksudnya orang-orang pada kecebur di danau tersebut. Setidaknya katanya udah ada 70 orangan lah sepanjang tahun tuh orang berkecebur. Tapi anehnya nih, kalau benar si Mike ini kecebur di tengah danau, harusnya mesin perahunya ini tetap hidup dong, nggak mati sendiri begitu. Karena kan pas dicek bensinnya masih full tuh, belum habis. Jadi maksudnya logikanya aja nih kita ngebayangin jika adegannya nih dia lagi jalan gitu kan pakai perahu ngebut gitu, terus kejebur, ya perahunya ini kan akan tetap jalan terus sampai bensinnya habis ya, nggak ada yang matiin. Tapi kok ini perahunya diam aja dengan kondisi mesin yang memang sudah mati tapi bensinnya full. Nah ini aneh nih. Ya udah singkat cerita 10 hari berlalu nih di mana pencarian itu terus dilakukan kan, tapi si Mike memang belum ketemu. Di sini tentunya udah pada hopeless. Orang-orang juga sepertinya sudah tidak berharap kalau Mike ini ketemunya dalam keadaan hidup, tapi at least kalau bisa ditemuin ya biar bisa dikubur dengan layak lah ya. Tapi dengan waktu yang udah selama ini terus masih belum ketemu ya membuat orangnya beranggapan jangan-jangan Mike ini kecebur terus dimakan buaya, karena di situ tuh memang banyak buaya. Danau itu terkena buayanya. Ya karena kalau logikanya misalkan orang kecebur nih terus sampai semingguan nggak ketemu, memang sudah tiada gitu, harusnya kan ngapung begitu ya, tubuhnya berada di dasar air. Dan sedihnya lagi, sampai akhir dari pencarian di hari ke-44, Mike ini memang nggak ditemukan. Ya udah mau nggak mau si Mike dianggap kasusnya ini case closed, dibilangnya hilang dimakan buaya. Jadi keluarga dan kerabat mau nggak mau harus menerima gitu, mengikhlaskan bahwa Mike telah tiada. Ya habis gimana sih Mike kagak ketemu? Andai aja Mike ditemukan meskipun memang sudah meninggal ya, kalau seperti itu tuh masih bisa dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebabnya apa gitu. Apakah memang ada yang nyeburin gitu atau memang murni kecelakaan aja. Masalahnya si Mike ini nggak ditemukan, terus mau otopsi apaan? Walaupun semua orang nih sudah berusaha ikhlas dengan kemungkinan Mike dimakan buaya, ada satu orang yang sebenarnya nggak yakin tentang hal itu. Bahkan orang itu juga tidak yakin Mike ini beneran pergi ke danau Seminole. Dimana orang yang berpikiran seperti itu adalah ibunya Mike sendiri. Lah ini mah macam insting dan feeling emak-emak gengs gitu kan, suka tiada duanya begitu ya. Kadang memang di luar logika, ujung-ujungnya mah bener begitu. Makanya jangan ngelawan emak lu. Jadi cara buaya buat makan itu prosesnya kan tidak seperti ular ya yang suka nelan mangsanya sampai bulet-bulet gitu dimasukin ke tubuh. Nah kalau buaya itu biasanya dimakannya sebagian, yang seolah-olah tuh dia nyisain makanannya. Padahal maksudnya si buaya ini itu lagi nungguin makanannya ini agar bisa membusuk selama beberapa hari biar mudah dicerna. Itu memang
kebiasaan buaya. Nah, kalau benar Mike ini dimakan buaya, harusnya masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya yang tidak dimakan sama buaya itu, yang disisain setengah tadi. Dan itu harusnya juga bisa ditemukan di awal-awal pencarian. Karena tim penyelamat itu kan langsung turun cukup banyak ya, dan di hari H juga tuh Mike hilang langsung pada nyariin. Tapi anehnya mereka nggak menemukan sedikit pun adanya sisa-sisa dari tubuhnya Mike. Ya seru ya pembahasannya nih, kayak detektif Conan begitu. Si ibunya Mike suka baca komik kali ya. Udah gitu si ibunya ini juga inget kalau Mike nih pernah cerita. Katanya kalau selama musim dingin buaya ini tuh kurang aktif. Buaya itu nggak bakal effort lebih ya buat nyari makanan buat mangsa gitu selama musim dingin. Perkara buaya ini tuh masuknya golongan hewan berdarah dingin. Dia itu tidak butuh makanan untuk mempertahankan metabolismenya biar hangat. Ya di sini berarti si Mike ini orang yang cukup paham dengan medan yang dia datangi buat berburu ya. Dan memang fun fact-nya, selama musim dingin, buaya itu melakukan yang namanya brunasi. Brunasi ini tuh ya mirip-mirip sama hibernasi pada mamalia, di mana kondisi metabolisme mereka melambat dan berhenti untuk makan. Bedanya kalau mamalia hibernasi ini kan mereka akan tidur nyenyak tuh sepanjang musim. Nah, kalau brunasi, si buaya ini tetap bergerak dan waspada terhadap lingkungan sekitar, kagak tidur dia. Cuma lebih kalem aja dan nggak agresif nyari makan tadi. Nah, berdasarkan hukum alam ini, jadinya kurang match aja dengan dugaan si Mike ini dimakan sama buaya di cuaca dingin bulan Desember itu. Makanya karena yakin banget dengan hal tersebut, ibunya Mike ini sampai menghubungi ahli buaya bernama Dr. Matthew Aresco untuk konsultasi mengenai dugaannya tadi. Dan bener aja, Dr. Matthew ini juga meyakini kalau Mike ini sepertinya tidak mungkin dimakan buaya saat lagi musim dingin. Kita suka pembahasan begini ya, kagak bakal kepikiran pasti sama pelakunya. Pelakunya kan pasti kagak jago tentang hal-hal gini, kagak ngerti ya. Macam teka-teki di detektif Conan begitu. Ya karena sudah mendapatkan jawaban tersebut dari ahli buaya sendiri, maksudnya si ibu Mike nih misalkan kalau anaknya memang tidak ketemu di sekitar danau, ya coba tolonglah cari di tempat-tempat lain selain di danau itu. Diinterogasi juga lah orang-orang terdekat segala macam, kali aja nih ada jawaban-jawaban yang mencurigakan. Ditambah memang masih ada satu keanehan lagi, di mana Mike ini bukan tipe-tipe orang yang suka jalan-jalan sendiri, gengs. Jadi kalau dia memutuskan untuk pergi gitu ataupun berburu sekalipun, biasanya mengajak teman. Makanya ini terdengar aneh aja pas Mike ini pamit katanya mau berburu bebek sendirian. Kayak bukan sifatnya dia lah. Tapi ya dari kecurigaan ibunya itu, pihak polisi tetap tidak menemukan tanda-tanda apapun atau clue-clue selanjutnya. Karena sebenarnya pas si Mike ini dilaporin menghilang di awal, polisi juga udah ngelakuin tuh screening pertanyaan ke orang-orang terdekat, termasuk ke istri, sahabat, rekan-rekan kerja, dan tidak ada satupun yang terdengar ganjil. Makanya akhirnya polisi menutup kasus Mike ini kan, case close. Tapi ibunya terus berusaha tuh menyuarakan supaya ada investigasi lebih lanjut yang mendalam agar ada keadilan untuk anaknya tersebut. Caranya gimana? Ya berhubung ini kan kejadiannya di tahun 2000 berarti ya, belum ada TikTok tuh, belum ada yang istilahnya speak up di medsos. Jadi yang waktu itu ibunya Mike lakukan adalah buka booth supaya dinotis tuh sama banyak orang, macam kayak buka petisi gitu loh, bikin petisi, ini kasus jangan ditutup, tolong Mike tetap dicari. Ya cuma ujung-ujungnya mau zaman dulu sampai sekarang, kalau nggak viral ya nggak diusut ujung-ujungnya. Nah, usaha ibunya Mike ini ternyata berbanding terbalik sama si Dennis, istrinya si Mike, yang justru lebih kelihatan pasrah. Karena selama pencarian itu, si Dennis ini hampir nggak pernah ikut dalam pencariannya. Jadi dia di rumah aja gitu. Cuma orang-orang mikirnya, mungkin Dennis terpukul ya, dan nggak siap misalkan kalau sampai harus ngelihat suaminya dengan kondisi yang udah nggak bernyawa. Nah, sedangkan kalau ibunya Mike tadi, itu namanya juga mungkin ke anak sendiri. Karena nggak puas sama penyelidikan polisi, ibunya akhirnya tuh nyatat sendiri tuh setiap detail informasi yang dia terima dari semua orang, yang tahu-tahu cosplay menjadi detektif dadakan tuh emaknya. Ada yang ganjil nggak nih dari keterangan orang-orang? Pokoknya catatan investigasi pribadi itu tuh ditulis sampai 27 halaman yang dia simpan rapih. Pokoknya si ibunya nih yakin kalau nanti catatannya ini tuh akan berguna di kemudian hari. Hingga 6 bulan setelah Mike menghilang, sebuah penemuan baru tuh ditambahkan di dalam catatan ibunya itu. Jadi ketika orang-orang udah mulai lupa nih sama kasusnya Mike, ada seorang nelayan yang justru menemukan petunjuk baru. Di mana di sekitar tempat perahu Mike ditemukan dulu tuh, nelayan tadi menemukan adanya sebuah jaket. Dan di dalam kantong jaket itu terdapat kartu izin berburu punya si Mike sama ada sebuah senter juga. Ya berarti fix ini kan jaketnya si Mike. Namun anehnya, walaupun udah 6 bulan berlalu, kondisi jaketnya itu masih bagus banget. Nggak ada robek, nggak ada bekas gigitan hewan, warnanya juga nggak pudar, dan senter tadi yang di dalam kantong juga masih bisa hidup. Lah gimana ceritanya kayak udah kerendam lama 6 bulan gitu ya? Nah, penemuan ini sebenarnya bisa menjadi petunjuk baru ya, di mana logikanya kalau Mike ini berburu pada musim dingin, itu jaket kan pasti akan dia pakai terus dong. Tapi kok ini malah jaketnya ketemu dengan kondisi utuh, kayak jaketnya doang gitu ngambang. Yang kalau bener tadi si Mike dimakan buaya, harusnya juga jaketnya udah robek-robek.
Cuma polisi tetap aja menganggap penemuan jaket ini tuh kurang kuat untuk membuka kasusnya si Mike lagi. Sementara ibunya Mike nih terus bertanya-tanya, kalau anaknya ini ternyata nggak kecebur karena jaketnya aja masih utuh begitu, terus apa yang sebenarnya terjadi? Karena sejauh penelusuran ibunya, memang dilihat nggak ada orang-orang yang berpotensi ngejahatin Mike juga. Soalnya Mike ini kan nggak punya musuh ya, track recordnya dia bagus. Hubungan rumah tangga dia dengan Dennis juga setahu ibunya nggak ada masalah, kayak anak-anaknya juga baik, semuanya harmonis, masalah keuangan juga nggak ada, pekerjaan mereka berdua baik-baik. Apalagi Mike sering cerita ke ibunya kalau dia ngerasa beruntung banget bisa punya anak-anak dari Dennis yang cantik-cantik. Si Dennis juga sabar dan keibuan banget. Bahkan Mike juga cerita kalau dia nih punya rencana untuk nambah momongan. Ya udah, di part ini si ibunya tuh buntu tuh, dia nggak bisa nemuin hal-hal atau clue lain. Tiba-tiba nggak lama setelah penemuan jaket tadi, si Dennis ini diketahui mencairkan 3 polis asuransi jiwa milik Mike senilai jutaan dolar. Nah, jadi untuk mencairkan sebuah asuransi jiwa itu harus ada yang namanya surat kematiannya memang resmi ya. Dan ternyata si Dennis udah ngurusin semua itu kayak satset banget. Masalahnya ini kan konteksnya si Mike hilang, belum ditemukan emang udah meninggal atau belum, tapi kan hilang statusnya ya. Dimana untuk kasus orang hilang seperti ini, supaya ada surat kematiannya dianggap benar-benar meninggal gitu ya, itu harus ada 2 putusan resmi yang harus dipenuhi. Yang pertama, pihak keluarga harus mengadakan upacara kematian, biar semua orang nih tahu kalau orang tersebut sudah meninggal dan tidak ada persekongkolan kematian palsu untuk kepentingan tertentu lah. Jadi diumumkan ke halayak ramai si A udah meninggal gitu loh. Dan yang kedua, setidaknya harus ada petunjuk yang jelas kalau orang yang menghilang ini kemungkinan besar memang sudah meninggal. Jadi buktinya apa? Nah, dari sini kayak semacam mulai kebaca satu persatu, guys. Karena di awal ibunya Mike ini kan masih mau berusaha mencari ya, dan sempat menolak tuh dia untuk membuat acara pemakaman. Kayak nanti dulu lah, ini kalau udah ketemu baru udah kita makamin, nggak apa-apa. Yang penting ketemu dulu nih, gimana nih keadaannya. Ya orang tubuhnya nggak ada gitu kan, ngapain mau bikin acara? Apa yang mau dikubur kan begitu. Tapi si Dennis mau ngotot tetap mau bikin acara pemakaman tuh, alasannya katanya biar Mike cepet tenang. Nah terus anehnya lagi, pasti penyelamat turun tangan selama lebih dari sebulan, mereka ini kayak nemuin jaketnya Mike tadi itu loh. Sekalinya ketemu malah baru berbulan-bulan kemudian dengan kondisi jaket yang ternyata masih bagus banget. Kayak semacam ada yang baru ngelempar ke situ. Dimana memang setelah penemuan jaket tersebut, surat kematian Mike kan jadinya bisa langsung diterbitkan karena dianggap telah memenuhi syarat tuh, ada bukti petunjuk yaitu jaketnya si Mike dengan kartu tanda berburu tadi, tapi orangnya nggak ketemu. Namun pertanyaannya, kalau benar Dennis yang melakukan semua ini demi uang asuransi, sebenarnya buat apaan? Maksudnya dia emang lagi butuh uang banget atau gimana sih? Orang keuangan mereka baik-baik aja kok, kerjaan mereka masih bagus. Nah tapi dari sini ada media besar nih yang tertarik untuk meliput si kasusnya Mike ini. Karena mungkin mereka mencium sesuatu yang fishy gitu, yang sesuatu mencurigakan setelah adanya tadi penemuan jaket, penerbitan surat kematian, dan tahu-tahu istrinya mencairkan dana asuransi yang terlihat ini kok kayak terstruktur banget ya, satu gitu loh. Menarik nih kalau benar sampai ada rahasia yang terungkap. Nah, gara-gara hal ini, orang-orang jadi mulai berbalik curiga ke si Dennis. Tapi Dennis ya tentunya nggak terima disudutkan sampai diberitakan sama media dicurigai begitu. Malah marah-marah dia ke emaknya si Mike. Dia ngancam kayak, ini nih gara-gara ibu nih nggak berhenti-berhenti bikin teori-teori yang pada ngebahas kemana-mana. Aku sampai dituduh ya enggak. Gak mungkin lah bu, aku jahatin suami aku sendiri. Pokoknya kalau ibu nggak berhenti membuat hal ini menjadi besar, jangan harap ibu bisa ketemu cucu-cucu ibu lagi. Ngambek si Dennis ngancam begitu. Ya cuma ibunya Mike tentunya punya insting yang kuat ya. Dia nggak gentar. Ya akhirnya pada tahun 2004 atau 4 tahun setelah hilangnya si Mike, ibunya ini dapat kesempatan untuk duduk sama penegak hukum di Florida. Jadi selama bertahun-tahun memang ibunya getol nih, terus bersuara agar kasusnya jangan ditutup, diusut lagi gitu. Benar-benar perjuangan seorang ibu banget. Nah di situ sama petugas dilihat nih catatan ibunya yang ditulis rapi bertahun-tahun lalu tuh benar-benar masih ada. Ya mama kalau bikin catatan kan pasti emang rapi, apalagi catatan pengeluaran bulanan tuh. Yang setelah udah baca nih semua catatannya, akhirnya pihak penegak hukum nih sepakat mau bantu ibu itu untuk ngebuka kasus ini lagi. Soalnya memang di tahun keempat tersebut, si Dennis ini tambah sus aja, gengs, tambah mencurigakan. Karena tiba-tiba dia go public pacaran sama si Brian. Setelah memang belum lama si Brian itu cerai dengan Katie, cuma nggak tahu alasannya apa. Dimana si Brian ini kan menjadi salah satu orang pertama yang ada di lokasi saat nyariin si Mike. Dan Brian juga merupakan sahabat dekatnya Mike. Kayak etes nggak sih si Dennis ini tahu-tahu pacaran sama si Brian? Ya pastinya mengundang gosip-gosip lah, gengs. Terus ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, dari 3 polis asuransi jiwa yang dicairin tadi, salah satunya memang baru Mike beli setahun sebelum dia menghilang dan belinya ke si Brian. Perkara si Brian ini memang kerjanya sebagai agen asuransi, makin mencurigakan makanya kan. Ditambah akhirnya di tahun 2005, Dennis sama si Brian akhirnya resmi menikah.
Ya makinlah pada curiga, bener nih, jangan-jangan menghilangnya Mike ini memang karena perbuatan dari kedua orang ini dengan motif ya uang dan perselingkuhan. Berhubung karena kasus Mike ini akhirnya dibuka lagi kan, Dennis sama Brian ini sempat dipanggil tuh sama penyelidik. Mereka sih kooperatif, gengs. Jawaban mereka juga masih tetap konsisten dari dulu tuh nggak ada yang berubah dan nggak ada yang mencurigakan dari cerita dan alibi masing-masing. Tapi ada info nih dari Katie yang mungkin berguna. Katie nih mantannya si Brian. Dimana Katie meyakini kalau hubungan perselingkuhan antara Dennis sama si Brian ini sebenarnya udah terjadi lama banget. Bahkan udah terjalin nih maksudnya sebelum si Mike menghilang. Dan seingat Katie nih, ketika kejadian Mike hilang tuh, Brian memang lagi nggak ada di rumah. Pokoknya tahu-tahu dia pergi pagi-pagi buta, nggak bilang mau kemana, terus baru balik lagi tuh siangnya, abis itu tapi pergi lagi. Nah hal ini nggak cocok dengan alibinya Brian, karena menurut Brian di hari itu dia terus-terusan ada di rumah, terus bangun siang karena hari itu memang weekend. Abis itu dia baru memang pergi keluar, tapi itu juga cuma sebentar. Nah lo, mana yang bener nih? Apakah Katie yang ngarang cerita perkara dendam pribadi sama mantan suami yang dijelek-jelekin, atau si Brian yang bohong? Ya cuma pada saat itu memang kesaksian Katie ini tidak bisa langsung dibuktikan ya, dan dianggap ada unsur tadi tuh jelek-jelekin mantan suami. Jadi penyidik memang nggak bisa asal tangkap juga. Karena kalian pernah dengar nggak sih istilah lebih baik 10 orang bersalah itu lolos daripada 1 orang tidak bersalah nih tapi menderita. Intinya mah kagak mau salah tangkap, udah begitu aja lah. Ribet banget pakai istilah-istilah. Nah, karena penyelidik saat itu memang belum punya bukti yang valid ya, belum yakin 100% nih siapa pelakunya nih, mereka nggak mau gegabah kan? Waktu pun berlalu, kasusnya gantung lagi geng sampai 2016. Berarti si Brian sama Dennis ini sudah menikah sekian lamanya, 11 tahun tuh dari tadi 2005 sampai 2016. Ya bener-bener istilahnya sudah membina keluarga baru ya dengan tabungan uang asuransi meninggalnya Mike itu. Ya tapi seperti kebanyakan rumah tangga lainnya, setelah 11 tahun mereka diterpa badai prahara. Karena mereka nih berkali-kali ribut sampai niat untuk cerai tapi rujuk lagi, cerai lagi tapi rujuk lagi begitu loh. Ya ngancam satu sama lain, cerai begitu. Kalau di sini mah jatuhnya udah talak ya. Bahkan ada fase di mana si Dennis ini tuh pergi tuh ninggalin rumah karena si Brian ketahuan suka jajan cewek-cewek micet tuh di luaran sana. Ya makanya di tahun 2016 itu pernikahan mereka runtuh gengs, di mana Dennis akhirnya minta pisah dan mengurus perceraian. Tapi setelahnya ada kejadian yang gila. Pagi-pagi nih ceritanya si Dennis mau berangkat ngantor tuh naik mobil kan. Ternyata si Brian sebelumnya udah nyelinap masuk tuh ke dalam mobilnya Dennis, ngumpet dia di kursi belakang. Yang pas Dennis lagi nyetir udah di tengah jalan, tiba-tiba Brian nongol nodongin pistol. Ya Dennis kaget lah sampai oleng itu nyetir ya kagak fokus. Yang ternyata di situ si Brian maksa Dennis untuk membatalkan perceraiannya. Ya karena ditodong begitu si Dennis nggak berani, dia ngeiyain. Dan Brian pokoknya memegang janjinya Dennis nih untuk nggak gugat cerai. Karena si Dennis sudah janji seperti itu, Brian turun di tengah jalan. Tapi ternyata si Dennis setelahnya malah ke kantor polisi buat membuat laporan kalau tadi barusan saya diancam sama suami saya pak pakai pistol. Ya karena hal itu dianggap sebagai pengancaman ya, Brian pun ditangkap. Dia ditahan tuh di penjara dengan putusan sidang yang lama banget yang sampai 16 bulan gitu belum ketok palu. Jadi prosesnya alot. Ya tentunya di situ Brian marah banget sama si Dennis ya, janjinya nggak digugat cerai kok malah dimasukin penjara begini. Sementara tentunya histori catatan dari Brian itu kebuka. Maksudnya dia pernah terlibat dalam kasus apa nih, pas dilihat ternyata pernah menjadi saksi hilangnya Mike nih walaupun tidak terbukti sebagai pelaku. Tapi jadinya penyidik menggunakan kesempatan saat Brian di penjara ini tuh untuk bikin kesepakatan sama dia. Dibilang kayak kalau lu mau cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Mike, hukuman lo mengenai pengancaman ke Dennis ini bisa kita bantu kurangi. Tapi kalau lu nggak mau kooperatif, bisa-bisa lu kita jatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ya soalnya memang ternyata di Florida sana nih, ancaman hukuman untuk seorang pengancam sampai nodongin pistol gitu tuh berat gengs, bisa sampai penjara seumur hidup emang. Lah si Brian aja udah ditahan 16 bulan kan, itu buat nunggu putusan doang. Udah frustasi dia. 16 bulan kan berarti udah setahun lebih. Makanya pas mendapatkan penawaran seperti itu, Brian goyah nih. Akhirnya setelah 17 tahun berlalu, pada Oktober 2017, misteri hilangnya Mike ini terpecahkan. Ternyata benar Mike ini tuh nggak pernah kecebur guys. Jadi dia bukan ada di Danau Seminole, melainkan dia tuh dikubur di tepi Danau Kar namanya. Ya lokasinya jauh berbeda dari Danau Seminole. Akhirnya dicarikan sama petugas tuh di lokasi yang disebutkan sama Brian, dan benar ketemu sisa-sisa tulangnya Mike. Dan di situ juga masih ditemukan pakaian terakhir yang memang dipakai sama Mike waktu di hari dia hilang ya. Sampai cincin kawin juga masih melingkar di tulang jarinya si Mike. Sedih banget ya. Ya kalau benar-benar kayak begitu kan memang akan awet ya, walaupun udah lama terkubur
terkubur puluhan tahun. Jadi jelas nih, jaket yang ditemukan sama nelayan di Danau Seminole itu tuh hanya untuk alibi aja supaya surat kematian dan polis asuransi Mike ini bisa cair. Nah, sampailah hari di mana si Brian ini tuh menjalani putusan sidang di pengadilan tentang masalah pengancaman tadi. Dan dia divonis 20 tahun penjara. Ya banyak orang, hukuman itu tuh terlalu rendah, gengs, karena seharusnya mah hukuman seumur hidup. Karena kan ini membahayakan pakai pistol juga, kalau di sana tuh ancamannya udah parah. Ini hakimnya disuap kayak di Wakanda Forever apa bagaimana? Ya tapi kan sebenarnya nih orang-orang nggak tahu kesepakatan yang terjadi di balik meja hukum pada saat itu ya, karena Brian sudah membeberkan kasus mengenai si Mike. Soalnya penemuan Mike ini juga akhirnya masih dirahasiakan demi bisa mengungkap kasus ini tuh dengan tuntas. Baru setelah beberapa bulan kemudian, di bulan Mei 2018, Dennis ini ditangkap karena ya telah terbukti melakukan perencanaan pembunuhan dengan si Brian ini. Ya memang yang mengeksekusi Mike itu si Brian ya, tapi Dennis mengetahui dan ikut merencanakan semuanya juga. Dan ternyata juga sejalan sama kesaksian Katie dulu, di mana Brian ini bilang kalau dia sama Dennis memang sudah selingkuh sekitar 3 tahun sebelum Mike ini dihilangkan sama mereka. Brian di awal udah meminta Dennis untuk pisah dari Mike, tapi si Dennis bilang nggak bisa. Dennis nggak punya alasan nih untuk menggugat cerai, karena hubungan dia sama Mike tuh harmonis dan baik-baik aja. Terus misalkan kalau mau menunggu Mike ini bikin masalah duluan, itu kayaknya nggak mungkin juga. Perkara si Mike ini baik banget jadi suami, malah terlalu baik. Jadi jalan satu-satunya adalah ya udah bikin Mike menghilang dari muka bumi. Dan rencana itu ternyata udah mereka plan ya setahun, gengs. Ada ya orang ya dapat pasangan yang baik banget begini malah pengen dihilangkan. Aduh gimana, nunggu dia berbuat salah nggak mungkin, ya udahlah hilangin aja. Apa kabar dunia? Mereka tuh sampai bikin beberapa skenario, gengs. Pertama nih, mereka merencanakan mikirnya apa kita so-soan ada perampokan dan Mike nanti ketembak ya. Tapi kalau pakai metode kayak begitu, bakal ada otopsi dan investigasi pelakunya siapa, tentunya punya resiko mereka ketahuan. Kepikiran juga mau bikin skenario nih naik perahunya double deck tuh, jadi berempat. Mike, Dennis, Brian, sama Katie. Nanti dibuat adegan supaya Mike sama Katie tenggelam dan cuma Dennis sama Brian doang yang selamat. Tapi ujung-ujungnya Brian ini ternyata tidak tega untuk melibatkan Katie, karena kan Katie gimana pun juga adalah ibu dari anaknya si Brian. Jadi diputuskan kalau Mike aja udahlah ini tenggelamin. Ya mana di malam sebelum kejadian, Brian ini sebenarnya udah ngasih obat tidur ke Katie. Berharap si Katie ini nanti bisa lebih bangun siang gitu dari biasanya. Ya nanti pas dia bangun, ya Brian udah di rumah lagi. Jadi si Katie nggak ngeliat Brian ini pergi pagi-pagi. Ya padahal Brian nggak tahu kalau ternyata pas si Brian pergi pagi-pagi itu, si Katie bangun ngeliat tuh. Ya mana si Brian ini memang sudah janjian sama Mike untuk pergi berburu. Yang sebenarnya di sini sesuai dengan pikiran ibunya Mike juga, karena kalau Mike pergi itu kan dibilang selalu pergi sama temennya, nggak mungkin sendirian. Ya udah setelah Mike sama Brian ketemu, mereka lanjut pergi ke danau kan, naik perahu dan mulai pemburuan tuh pagi-pagi. Brian cukup lama nih nunggu momen yang pas, sampai akhirnya ada momen si Brian punya ide, bilang kalau mesin perahunya ini mati. Yang mana jadinya si Mike nih berdiri tuh dari perahu untuk ngecek mesinnya kan. Nah di saat itu si Mike dorong lah Brian ke danau kecebur. Tapi ternyata proses keceburnya nggak langsung ke bawah, karena ternyata si Mike mah bisa berenang, jadi kecepak-kecepak minta tolong. Ya teriakan minta tolong Mike ini tuh bikin si Brian panik. Akhirnya si Brian nembak Mike beberapa kali pakai senapan berburu itu. Barulah setelahnya dia naikin lagi tuh Mike ke dalam perahu, balik tuh digotong sampai ke dalam mobil. Karena saat itu udah mulai siang ya, jadi si Brian ini pulang tuh ke rumahnya dan pura-pura tidur tuh di sampingnya Katie yang belum bangun dilihatnya, untuk memunculkan alibi kalau seharian dia masih di rumah. Padahal ternyata tadi kan pagi-pagi si Katie sebenarnya tahu kalau Brian pergi, tapi waktu itu si Katie nggak mikir apa-apa juga. Sementara si Mike posisinya masih ada di dalam mobil nih. Baru pas Katie bangun tuh siangnya, Mike juga pura-pura habis bangun tidur dan bilang mau keluar sebentar ya. Yang di situ si Brian pergi ke daerah Danau Kar untuk menggubur Mike tuh di sana. Yang setelah itu si Dennis nih pura-pura khawatir suaminya kok nggak balik-balik gitu, lapor polisi segala macem kan, sampai pada nyariin tuh di Danau Seminole. Tapi kok nggak ketemu nih sampai puluhan tahun. Ya iyalah orang ternyata ada di Danau Kar. Terjawab sudah tuh akhirnya, gila ya. Brian sendiri tapi ujung-ujungnya nih hanya dijatuhi hukuman 20 tahun tadi, gengs, atas masalah pengancaman ke Dennis doang. Sementara kasusnya dia dengan Mike ini dianggap kadaluarsa karena ya itu juga salah satu perjanjian kerjasama dengan polisi ya, biar dia ngaku. Sementara kalau Dennis nih awalnya justru dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kan dia juga yang merencanakan semuanya. Namun ujung-ujungnya Dennis ini ngajuin banding karena gimana pun juga dia nggak ada di kejadian itu dan tidak melakukannya secara langsung dengan tangannya sendiri ya. Maksudnya kan yang eksekusi si Brian. Hingga akhirnya hukumannya Dennis itu dijadiin 30 tahun penjara. Ya meskipun begitu tentunya yang paling lega banget adalah ibunya Mike yang selama bertahun-tahun akhirnya usahanya ini nggak sia-sia. Dimana semua bukan kesalahan dari Pak Aya, tapi Bu Aya gitu. Bukan buaya hewan yang melainkan nih Bu Aya istri yang tidak tahu diuntung.
So itu majikan sebuah kasus yang lama banget, tapi percayalah kebenaran akan menemukan jalannya ya. Ada gitu orang yang dikasih pasangan yang baik banget nih speknya, spek apa ya, green flag total, tapi malah pengennya sama yang belangsak begitu. Makanya suka heran kita kadang sama manusia gitu, kufur nikmat, pakai nyala-nyalain buaya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah udah pas nih hukumannya diterima sama Bryan dan Dennis? Ya walaupun tidak seberat dengan apa yang mereka lakukan, tapi akhirnya kasus ini terpecahkan ya. Mac telah ditemukan. Masih pakai cincin kawin lagi, macam kayak suami baik-baik yang setia loh padahal. Emang definisi istri-istri yang nggak tahu diuntung nih mah. Bisa-bisanya begitu ya. Biasa kan buaya laki-laki lah, ini perempuan. Ya udah gengs, terima kasih banyak yang udah pada nonton ya. Kalau belum klik subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Yang mau join member TC VIP gitu, jadi majikan VIP, boleh klik link yang ada di bawah. Kalau itu bayar 9.900 doang per bulan. Kalau klik subscribe gratis, makanya klik subscribe dulu lah. Sama jangan lupa klik like juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya majikannya. Sampai jumpa lagi di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.